Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-7, di mana hari ini kita akan membahas tentang linked list. Apa itu linked list? Kita akan bahas di pertemuan ini. Jadi linked list adalah sejumlah objek yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu list. List itu ya daftar gitu ya. Berarti kan ada sejumlah objek yang dihubungkan satu dengan yang lain. Nah, objek itu apa? Objek adalah gabungan beberapa elemen data atau variabel yang dijadikan satu kelompok. Bisa disebut satu kelompok, satu struktur, atau satu record. Kalau saya lebih suka menyebutnya satu record yang dibentuk dengan perintah struct. Setiap elemen dapat memiliki tipe data yang berbeda dengan tipe data elemen yang lainnya. Nah, jadi setiap elemennya nanti dapat memiliki tipe data yang berbeda dengan tipe data pada elemen yang lain. Kemudian untuk menggabungkan objek satu dengan objek yang lain diperlukan sebuah variabel bertipe pointer. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya stack dan queue, di mana untuk stack dan queue dia menggunakan array ya, array. Sedangkan untuk linked list nanti dia sudah tidak menggunakan array lagi. Nah, penggunaan array seperti yang kemarin kita gunakan itu disebut dengan continuous list. Nah, continuous list dapat diartikan sebagai sambungan atau persisian. Continuous list adalah sekumpulan objek yang continuous atau berdampingan antara satu objek dengan objek yang lain sehingga membentuk list ya. Saling persisian, saling berdampingan. Itu continuous list. Contoh dari continuous list adalah array satu dimensi. Seperti kita ingat kemarin, pengalokasian memori dalam membuat array disebut pengalokasian secara statis. Kenapa kok disebut secara statis? Itu karena elemen-elemen array tidak dapat ditambah atau dihapus sewaktu proses sedang berlangsung. Ketika proses stack atau proses queue sedang berlangsung, elemen-elemen yang ada di dalam array tidak bisa dilakukan delete elemen ataupun insert elemen ya, makanya dia disebut statis. Kemudian array satu dimensi seperti yang dicontohkan di sini sebenarnya itu sudah termasuk kategori list ya, tapi meskipun dia termasuk list belum dapat disebut linked list, melainkan baru disebut continuous list. Hal tersebut karena tadi ya, setiap objeknya hanya berisi satu elemen ya. Setiap objeknya ini hanya satu elemen, yaitu nilai variabelnya itu sendiri ya. Ini kan satu objek ya, hanya berisi satu elemen, yaitu nilai dari yang disimpan ya. Kalau kemarin nilai X itu aja. Yang kedua, tipe datanya sama. Ketika kita mendefinisikan array, pasti kita mendefinisikan tipe datanya juga. Kalau di sini tipe datanya adalah integer, maka yang bisa diisi di setiap objeknya hanya berupa integer semua. Sedangkan nanti untuk linked list konsepnya tidak demikian. Nah, ini ada linked list, maka muncul istilah linked list. Dimana kalau diilustrasikan di sini ada 4 buah objek membentuk linked list, dimana objek tersebut dibuat satu per satu, bukan dibuat 4 sekaligus. Kalau kita menggunakan array, ini kita langsung bentuk jumlah elemen yang akan digabungkan, jumlah objek yang akan digabungkan itu ada berapa. Oh, di sini didefinisikan 7, maka panjang arraynya akan langsung dibuat 7. Sedangkan untuk linked list ini ya, per objeknya ini akan dibuat satu per satu. Ini dibuat dulu, baru nanti membuat yang ini, baru nanti membuat yang ini, baru membuat yang ini. Jadi pembuatannya satu per satu sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, setiap objek akan disebut simpul. Jadi ini objek tadi ya, ini akan kita sebut simpul.
satu simpul, simpul kedua, simpul ketiga, dan simpul keempat. Nah, setiap simpul ini nantinya akan terdiri dari 2 elemen. Kalau tadi array hanya berisi 1 elemen, yaitu isiannya tadi ya X, sedangkan di simpul ini akan berisi 2 elemen. Elemen pertama akan berisi data atau ya nilai X-nya itu ya, akan berisi data. Nah, elemen yang kedua berisi alamat simpul dengan tipe pointer, tipe data pointer. Jadi ini elemen yang pertama dia berisi datanya, elemen yang kedua dia berisi alamat simpul selanjutnya yang ditunjuk. Berarti ini simpul 1 menunjuk ke simpul 2. Lah, pengalokasian memori seperti yang diilustrasikan ini disebut pengalokasian secara dinamis. Karena kalau butuh menambahkan data ya harus membuat simpul. Tidak seperti array, kalau mau menambahkan data ya tinggal dicek apakah kapasitas ruangannya masih cukup atau enggak. Kalau ini enggak, membuat ruangannya itu berdasarkan kebutuhan. Nah, karena simpul dapat ditambah ataupun dihapus dalam waktu yang sedang berlangsungnya proses gitu ya, maka proses pengalokasiannya juga disebut sebagai dinamis. Kemudian untuk linked list sendiri jenisnya ada 4 macam. Yang pertama ada linear single linked list, kemudian ada linear double linked list, kemudian ada circular single linked list, dan yang terakhir ada circular double linked list. Nah, kali ini kita akan membahas tentang linear single linked list. Untuk linear single linked list ya, di sini kita bisa lihat apa sih linear single linked list itu. Linear single linked list ini adalah linked list lurus dengan pointer tunggal. Tunggal itu artinya ya 1. Dalam satu elemen simpul hanya terdapat 1 variabel bertipe pointer. Dalam satu elemen lurus hanya ada 1 variabel bertipe pointer. Jadi lurus yang maksud itu ya saling berkaitannya ya lurus ke depan terus. Kemudian pada simpul di samping ini ya bisa kita lihat ada 4 simpul, di mana simpul nomor 1 ini nomor 1 sampai simpul nomor 4. Setiap simpul terdiri dari 2 elemen. Nah, dari simpul 1 sampai simpul keempat ini setiap simpulnya terdiri dari 2 elemen, yaitu info dan link penyebutannya ya. Kalau tadi di materinya ini dia menyebutnya berisi data, dan kemudian simbol kedua berisi pointer, itu istilahnya penyebutannya. Yang berisi data itu nanti penyebutannya adalah sebagai info. Nah, yang sedangkan berisi pointer nanti penyebutannya adalah link. Ya. Info dapat menyimpan data atau informasi, sedangkan link menyimpan alamat simpul berikutnya atau pointer yang menyimpan alamat simpul berikutnya. Simpul pertama nomor 1 ditunjuk oleh pointer first. Simpul pertama ini harus ada yang menunjuk, jangan sampai simpul pertama ini nggak ada yang menunjuk. Nanti kalau tidak ada yang menunjuk, bagaimana bisa menambahkan data atau mengurangi data. Nah, yang menunjuk simpul pertama adalah pointer first. Kemudian simpul yang terakhir, di mana kebetulan ini adalah simpul keempat, ditunjuk oleh pointer last. Jadi pointer last. Artinya simpul terakhir ini ditunjuk oleh 2 pointer, yaitu pointer last dan pointer dari simpul ke-3, nomor 3. Link pada simpul terakhir diberi nilai 0. Ini kan link ya, pada simpul terakhir ini diberi nilai 0. Ketika nilai 0 ya artinya ini tidak menunjuk kemana-mana. Diilustrasikannya anak panah, nanti ada garis seperti ini. Karena diperlukan oleh proses untuk menentukan ujung dari linked list. Makanya untuk menentukan bahwa ujung linked listnya yang mana, ujung linked list adalah simpul yang linknya menunjuk ke 0. Simpul yang linknya menunjuk ke 0 adalah simpul keempat, artinya ini simpul yang paling ujung. Nah, hal yang bisa dilakukan ketika kita mendiskusikan tentang linear linked list, yang pertama adalah inisialisasi linked list itu sendiri. Inisialisasi suatu linked list adalah dengan membuat kondisi awal
yang menyatakan link list belum ada. Ya, dengan kondisi awal belum ada, karena kalau mau nambah baru dibuat simpulnya. Cara menyatakan link list belum ada adalah dengan mengisi pointer first dengan null. Pointer first adalah sebuah pointer yang disiapkan khusus untuk menunjuk simpul awal dari link list. Apabila pointer first berisi null, maka pointer first tidak menunjuk suatu simpul. Kalau pointer first tidak menunjuk ke suatu simpul manapun, artinya belum ada simpul. Kalau belum ada simpul, artinya belum ada data yang ditambahkan. Kalau belum ada data yang ditambahkan, artinya belum ada list. Nah, makanya itu baru disebut inisialisasi awal. Maka first sama dengan null. Ilustrasinya seperti ini. Pointer ada titik, kemudian anak panah menuju ke null garis. Gambar kotaknya ya, garis miring 0 atau bisa ditulis 0 atau kotak disilang. Kemudian dalam pembuatan simpul yang bisa dilakukan adalah yang pertama, link list adalah sebuah simpul-simpul yang terhubung. Simpul-simpul tersebut dibuat satu persatu, tidak dibuat sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi. Selain simpul awal, setiap simpul baru yang dibuat harus dihubungkan di link atau dilingkan dengan salah satu simpul yang sudah ada. Jumlah simpul yang dibuat tidak ada batasnya selama space memori masih tersedia. Artinya kapasitas penyimpanannya itu tidak terbatas selama kapasitas memori masih tersedia. Apabila space sudah penuh, maka akan dinyatakan gagal. Nah, untuk proses pembuatannya, buat simpul, maka didefinisikan dulu P sama dengan simpul kali malloc size of simpul. Artinya malloc ini mengecek kapasitas memorinya ya, size of ya. Masih ada nggak memorinya? Kalau memorinya masih ada, maka jika P tidak sama dengan 0, maka P menunjuk ke info sama dengan X. X-nya berapa nanti? Else print pembuatan simpul gagal. Nah, kalau ternyata P kan ini tadi mengecek nilainya masih ada kapasitas memori atau tidak. Kalau tidak sama dengan 0 artinya memori masih ada, maka P atau pointer P menunjuk ke info sama dengan X. Nah, jika salah maka pembuatan simpul gagal, artinya apa? Kapasitas memorinya ini sudah penuh. Kemudian ini kan inisialisasi awal tadi ya. Kemudian pembuatan simpul awal. Nah, untuk pembuatan simpul awal, sebuah program mungkin menggunakan lebih dari satu link list dengan struktur simpul yang sama. Tapi hanya ada satu link list yang simpul awalnya ditunjuk oleh pointer first. Nah, simpul awal selalu ditunjuk oleh pointer first. Simpul yang akan dijadikan simpul awal sekarang sedang ditunjuk oleh pointer P, sehingga pointer P perlu dijadikan pointer first. Pointer last harus menunjuk simpul yang terakhir. Karena masih proses awal, pointer last isinya dibuat sama dengan pointer P. Link terakhir harus berisi 0. Ini karena masih simpul awal ya. If first sama dengan 0, maka first sama dengan P. First sama dengan P. P-nya kan nanti menunjuk ke sini ya, karena pada definisi awal tadi. Kemudian last sama dengan P. Lastnya juga masih menunjuk ke sini karena simpulnya hanya ada satu, maka satu-satunya inilah yang menjadi link pertama, simpul pertama dan simpul yang terakhir, maka last juga menunjuk ke sini. Kemudian P menunjuk ke link ya, P menunjuk ke link, P link ya, P link ya, ini P, ini link sama dengan 0, P link sama dengan 0, ini menunjuk ke 0. Jika salah, link list sudah ada. Nah, dalam melakukan proses insert pun di linear link list ini bisa dilakukan dengan dua cara. Nanti ada insert kanan dan insert kiri. Untuk insert kanan,
Maksudnya adalah menambahkan simpul baru di ujung paling kanan atau ujung paling akhir. Nah, insert kanan hanya dilakukan apabila sudah ada link list di mana simpul paling kanan sudah ditunjuk oleh pointer last dan simpul yang akan diinsert sudah ditambah sebelumnya. Perlu diingat, untuk insert kanan pointer first nilainya tidak sama dengan 0 ya. First tidak sama dengan 0. Kanan kan sini ya, ini ke kanan, ini ke kiri. Insert kanan berarti nambah dulu simpul yang di kanannya, yaitu simpul kedua. Nah, untuk insert kanan tadi, jika first tidak sama dengan 0, first tidak sama dengan 0 artinya udah ada simpul ya. Tadi kan kalau udah ada simpul first sama dengan itu di mana tadi awal? Nih ya, ketika inisialisasi tadi first sama dengan 0, nah, ini masih belum ada simpulnya. Tapi ketika sudah ada simpulnya, maka first ini sama dengan P ya, sama dengan P, berarti tidak sama dengan 0. Nah, kalau first sudah tidak sama dengan 0, kondisi ini adalah first sama dengan P, maka last link sama dengan P. Ini ya. Kemudian last sama dengan P, P link sama dengan 0. Nanti kita praktekkan. Kemudian ada insert kiri. Insert kiri itu artinya menambahkan sebuah simpul baru di ujung paling kiri atau ujung paling awal. Ya, sama dengan insert kanan tadi ya. Insert kiri hanya dapat dilakukan apabila sudah ada link list di mana simpul paling kanan sudah ditunjuk oleh pointer last dan simpul yang akan diinsert sudah ditambahkan sebelumnya. Perlu diingat, untuk insert kiri pointer first nilainya tidak sama dengan 0, sama kayak tadi, cuma nambahnya ke sebelah kiri. Sama seperti ini, nanti kita contohkan. Kemudian bisa juga insert tengah. Nah, insert tengah itu artinya menambahkan suatu simpul baru di antara simpul yang sudah ada. Misalkan mau menambahkan di antara 1 dan 3, persamaannya nanti seperti ini. Kemudian ada delete kiri, kemudian ada delete kanan. Ya, delete kiri artinya mendelete yang simpul paling kiri. Ya, berarti simpul 1, sedangkan delete kanan itu nanti mendelete simpul yang paling kanan, artinya simpul yang paling akhir, yaitu simpul 3. Lalu bisa juga delete tengah. Delete tengah ya, yang tengah yang mana yang mau dihapus itu yang bisa di-delete. Baik, di sini akan saya coba untuk membuat contohnya ya. Dimana untuk membuat link list tadi, untuk tahapan awal ini ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu definisi awal, kemudian membuat simpul, dan yang terakhir membuat simpul awal. Kita definisikan awal dulu. Definisi awal itu adalah dengan menjadikan pointer first menunjuk ke 0. Maka kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Pointer first dia menunjuk ke 0. Ini kita kasih keterangan first, saya singkat F, menunjuk ke 0. Ini sudah menjadi definisi awal. Ilustrasinya seperti ini aja. Kemudian kita buat simpulnya, dimana kita diminta untuk insert 23 ya. Untuk insert 23 artinya kita membuat simpul ya, simpul berisi 23, dimana ini adalah info ya, yang bagian 23 ini adalah info, sedangkan ini adalah link ya, link. Kemudian kita lihat nih, ada pointer P menunjuk ke info, dimana infonya berisi X ya. X nya ini berarti 23. Ada pointer P menunjuk ke info. Nah, ini P. Pointer P menunjuk ke info. Ini kita kasih nama aja
simpul 1. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita buat simpul awal. Simpul awal berarti lanjutan dari ini ya. Lanjutannya adalah simpul awal. Ini 2, 3. Ini sudah ditunjuk oleh pointer P. Nah, ini ternyata juga ditunjuk juga oleh pointer first ya. First sama dengan P. P menunjuk ke info ya. Ini kan P menunjuk ke info. Kalau first yang tadi menunjuk ke 0, sekarang first ini menunjuk ke P ya. Berarti kita bikin juga pointer first, dia menunjuk ke hal yang ditunjuk oleh P ya, ini first ya. Kemudian pointer last sama dengan P. Jadi ada pointer last juga, dia menunjuk ke sama dengan P. Ini pointer last, saya singkat L. Yang terakhir P-link sama dengan 0. Ini huruf P-nya, pointer P-nya. Linknya ini kan tadi ya. Linknya ini. Lah linknya ini menunjuk ke 0. Kalau menunjuk ke 0 itu anak panah gini, kemudian ada garis. Ini adalah pembuatan simpul awal. Itu simpul 1, 2, 3 tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses insert kanan. Di proses insert kanan ini berarti kita melanjutkan dari simpul yang sudah kita buat ini ya. Maka simpul yang kita buat tadi kita gambarkan terlebih dahulu. 2, 3 ditunjuk oleh pointer first ya. First. Kemudian ditunjuk juga oleh pointer last, gini kan. Ditunjuk juga oleh pointer P, Pak. Ya, pointer P nanti akan digunakan untuk pembuatan simpul baru. Sama kayak ini ya. Ketika kita membuat sebuah simpul baru, maka itu pointer P adalah menunjuk ke simpul baru. Berarti pointer P sudah tidak menunjuk ke simpul 1 ini ya. Karena kita membuat simpul baru. Mana simbol barunya ini ditunjuk oleh pointer P. Karena tadi ya pembuatan simpul baru itu selalu ditunjuk oleh pointer P. Ini tadi. Kemudian kita membuat insert kanan, berarti insert kanan 10, di mana X-nya sama dengan 10. Maka di sini P angkanya 10. Nah, di sini kita tinggal lihat last link sama dengan P. Ini ya, last link sama dengan P. Last kan ini ya. Linknya kan ini. Link sama dengan P. Nah, berarti menunjuk ke sini. Kemudian last sama dengan P. Yang awalnya lastnya ini menunjuk ke simpul 1, sekarang menunjuk ke simpul 2 karena last sama dengan P. Ini kita hapus. Last sama dengan P. Oke. Ini last, ini simpul 2 ya. Kemudian yang terakhir P-link sama dengan 0. Berarti ini karena dia menjadi link terakhir, apa namanya, simpul terakhir, selalu menunjuk ke 0 sebagai syarat dari suatu linked list seperti yang disebutkan di materi di awal. Berarti seperti ini. Dalam kondisi seperti ini maka bisa digambarkan P ini sama dengan 2, last sama dengan 2, first sama dengan 1 ya, firstnya 1, sedangkan udah cukup seperti ini, firstnya masih di 1. Ini untuk insert kanan. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan insert kiri. Nah, kalau kita melakukan insert kiri, caranya ya nggak jauh beda ya. Kalau kiri kan berarti nambahkannya di sini. Kita coba tambahkan.
kita buat dulu gambarnya yang tadi 23. Di sini dia menunjuk ke ini tadi 10, ini masih 0. Kemudian ini ditunjuk oleh last, ini tadi ditunjuk oleh first ya. Maka ketika kita mau menambahkan insert 15, maka kita tulis X 15. Maka kita buat simpulnya, karena kita buat simpul maka pointer P berpindah ke simpul baru ini ya, pointer P berpindah ke simpul baru yang berisi 10. Pembuatan simpul kan seperti tadi ya, ini ya, seperti ini ya, pointer P info something X. Ini kita udah punya P baru. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah P link sama dengan first. Ini kan P linknya kan bagian yang ini, ini P link sama dengan first, maka dia menunjuk ke yang ditunjuk oleh first di sini. Kemudian first sama dengan P, berarti firstnya dipindah, yang awalnya menunjuk ke simpul pertama sekarang berpindah menuju ke simpul kedua. Kita gambarkan. Ini simpul ketiga tadi ya. 1 2 3 2. Nah, seperti ini. Sekarang firstnya sudah berpindah ke yang paling kiri. Jadi karena ini linier, yang first pasti yang berada di ujung kiri, yang last pasti berada di ujung kanan. Ini 15 tadi ya, maaf, ini saya nulisnya 10, typo. Nah, itu untuk proses insert. Ini berapa tadi? 15. Ini untuk proses insert. Nah, untuk proses delete bagaimana? Nah, ini akan saya jadikan tugas ya. Silahkan dicek di e-kampus masing-masing tugasnya apa terkait proses delete ini. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.